Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an takum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang pertama, saya tidak lupa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Ulumul Quran ingin menyampaikan pendapat dari kelompok kami tentang Al-Quran pada masa ke masa yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk teman-teman saya, waktu dan tempat saya persilakan. Turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran turun di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Pada kota Mekah turun sebanyak 86 surah selama 13 tahun dan dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan di kota Madinah turun sebanyak 28 surah selama 10 tahun dinamakan surah Makkiyah. Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Umar. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur hari demi hari, tetapi tidak tertulis pada kertas, apalagi tercetak dalam satu mushaf. Pada masa awal Khalifah Abu Bakar, mulai muncul berbagai permasalahan atau kerusuhan, semacam provokasi dan penggerogotan dan penghancuran kaum muslim. Dan Nabi palsu pun mulai gencar menyebarkan kebohongan di wilayah yang masih lemah imannya. Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid menjadi panglima perang untuk menumpaskan pasukan Musailamah al-Kadzab. Namun, tidak sedikit pula kaum muslimin yang gugur menjadi syuhada, termasuk 70 qurra. Melihat kenyataannya, Umar bin Khattab menjadi khawatir akan lenyapnya Al-Quran dalam seiring berjalannya waktu. Sayyid Umar berkata, pada perang Yamamah banyak qurra yang gugur. Saya khawatir akan banyak yang gugur dalam peperangan selanjutnya. Maka sangat penting untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid menjadi panglima perang untuk menempaskan pasukan Musailamah al-Kadzab. Namun tidak sedikit pula kaum muslimin yang gugur menjadi syuhada, termasuk 70 qurra. Melihat kenyataannya, Umar bin Khattab menjadi khawatir akan lenyapnya Al-Quran dan seiring berjalannya waktu, Sayyid Umar berkata, pada perang Yamamah banyak qurra yang gugur dalam perang selanjutnya, maka sangat penting untuk mengumpulkan Al-Quran. Untuk mengulang-ulang alasan kepada Abu Bakar hingga benar-benar Allah melapangkan hati Abu Bakar untuk melakukan penghimpunan Al-Quran ini, Zaid bin Thabit tidak sendirian. Ia dibantu oleh beberapa sahabat dan yang pandai pula dalam urusan Al-Quran. Jadi mereka adalah Ubay bin Ka'ab bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka berulang kali mengadakan pertemuan dan mendiskusikan program penghimpunan dan penyusunan Al-Quran, lalu dibukukanlah dalam sebuah mushaf. B. Al-Quran pada masa Utsman. Setelah beberapa tahun Utsman menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Pada suatu hari, Hudzaifah ibnu Yaman setelah ikut menaklukkan Armenia dan Azerbaijan melihat perselisihan yang hebat antar sesama kaum muslimin tentang bacaan Al-Quran. Bacaan saya lebih baik daripada bacaan kamu. Demikian pernyataan di antara kaum muslimin yang didengar oleh Hudzaifah. Tidak itu saja, adu mulut tersebut rupanya mengarah pada perkelahian jika hal itu tidak segera ditengahi. Pimpinan Zaid bekerja keras pada pelaksanaan perintah Khalifah Al-Quran diperbaiki lagi dan disempurnakan sesuai instruksi yang diterimanya. Akhirnya, tim menuntaskan tugasnya dengan menyelesaikan 5 buah mushaf, dan 1 mushaf dipegang oleh Khalifah Utsman sendiri, dan yang lain dikirim ke kota-kota besar yaitu Basrah, Kufrah, Mekah, dan Syam. Abdul Aziz bin Marwan menyuruh orang-orang agar menunjukkan kesalahan pada mushaf yang telah ia salin. Ia berkata, Siapa saja yang menunjukkan suatu kesalahan dalam salinan ini akan diberikan
diberikan seekor kuda dan 30 dinar. Seorang qori yang menemukan suatu kesalahan, yaitu pada perkataan naj'ah, padahal yang benar adalah naj'ah. Perbaikan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman telah banyak. Perbaikan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman telah banyak membawa faedah bagi kaum muslimin sebagai berikut. 1. Menyatukan kaum muslimin dalam satu macam mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan meski terdapat bacaan yang berlainan, tetapi bacaan itu tidak bertentangan dengan ejaan mushaf Utsman. Sedangkan yang berlainan ejaannya tidak diperbolehkan lagi. 3. Menyatukan tertib susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang. C. Al-Quran setelah Khalifah Utsman. Setelah Khalifah Utsman wafat, Mushaf Al-Imam dianggap sebagai satu-satunya mushaf yang dijadikan pegangan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Menurut catatan sejarah, Al-Quran pada mulanya ditulis tanpa titik dan baris. Tampillah Abu Aswad Ad-Duali memberi tanda-tanda dalam Al-Quran dengan tinta yang berlainan warna dengan tulisan Al-Quran titik. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, penulisan Al-Quran diperjelas lagi. Akhir bin Hashim dan Yahya bin Umar tampil untuk menambahkan tanda-tanda bagi huruf yang bertitik dengan tinta yang sama dengan tulisan Al-Quran. Ternyata cara pemberian tanda seperti ini menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al-Quran yang terlalu banyak titik, sehingga Al-Khalil membuat inovasi untuk membuat tanda-tanda yang baru. Kemudian tanda-tanda ini dipermudah, dipotong, dan ditambahi sehingga menjadi bentuk yang ada seperti sekarang. Sekian pendapat saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 tentang Al-Quran pada masa ke masa. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Saya mewakili kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.